apa ya, kadang kalau kesimpulan gitu kadang-kadang suka ini. Oke, ya udah, berarti kita mulai ya. Kakak apa ya, sedikit ulang dulu di dalam materi PU yang walinya ya, yang biasanya ada teks terus kita disuruh mencari jawabannya dari teks itu, tapi kita harus cari komponen-komponen buat ngambil kesimpulannya sendiri gitu ya. Nah, nanti di sini ada yang namanya penarikan simpulan implikasi. Nah, ini cirinya itu ada kata jika, maka gitu, atau apabila, atau ketika kayak gitu. Dan indikator untuk menjawab soal ini ya berarti kita harus cari kalimat yang ada di soal diawali kata jika atau apabila kayak gitu. Dan implikasi ini sebenarnya nanti menyatakan hubungan sebab akibat. Jadi pernyataan pertama itu menyebabkan pernyataan kedua. Jadi pernyataan pertama itu harus merupakan sebab, dan pernyataan keduanya nanti sebagai akibat. Nah, bagaimanapun penyusunannya, yang sebagai sebab itu harus tetap sebagai sebab. Nggak bisa dia berubah menjadi akibat gitu ya. Nah, nanti contohnya kayak gini nih. Jika hari ini hujan, maka Ahmad membawa payung, gitu kan. Yang berkedudukan sebagai sebab itu adalah hari ini hujan, gitu. Akibatnya Ahmad membawa payung, gitu. Kalau kita buat ke bentuk matematikanya, berarti kita bisa jadi P maka Q gitu ya. Nah, ini P sebagai sebab, Q-nya sebagai akibat. Mau kita susun seperti apapun, P harus sebagai sebab gitu ya. Jadi nanti hati-hati kalau kita baca kadang kalimatnya ini benar, tapi maaf ya, ada di sini kalau kita jadi seperti apapun, Ahmad memilih akibat dari hujan gitu. Jadi nanti ada bentuk kesetaraan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, nanti bentuk implikasi itu ada 3, penarikan kesimpulannya. Kalau modus ponen ini ada pernyataan pertama, jika P maka Q. Terus pernyataan keduanya itu P-nya. Nah, kesimpulannya pasti Q. Gitu. Jadi biasanya ketika kita menarik kesimpulan sesuatu yang sama itu dihilangkan. Itu modus ponennya. Nah, kalau modus tolen, jika P maka Q, dan premis keduanya itu negasi dari Q-nya, otomatis kesimpulannya ya negasi dari P-nya. Jadi, jika hari ini hujan, maka Ahmad membawa payung. Itu pernyataan pertamanya. Pernyataan keduanya,
Ahmad tidak membawa payung, gitu. Berarti hari ini nggak hujan, kayak gitu. Nah, silogisme ini ada dua pernyataan yang menyatakan sebab akibat, gitu. Tapi nanti di sini ada yang sama, kita buang lagi, gitu ya. Jika P maka Q, ini pernyataan pertamanya. Keduanya jika Q maka R. Nah, Q-nya kita buang, maka kesimpulannya P maka R. Jadi, jika hari ini hujan, maka Ahmad membawa payung. Nah, pernyataan keduanya kan, jika Ahmad membawa payung, maka pakaiannya tidak basah. Gitu. Nah, kesimpulannya ini sebenarnya ada yang kepotong. Berarti kan, Ahmad membawa payungnya dibuang. Gitu. Jadi, jika hari ini hujan, maka bajunya tidak basah. Nah, nanti bentuk kesetaraan ini hati-hati gitu ya. Kalau kita punya P maka R, itu akan setara dengan negasi P-nya atau R. Kata hubungnya jadi atau. Atau dibalik, jadi negasi R maka negasi P. Kayak gitu. Nah, kita lihat nih ya di soal yang pertama. Nanti kalau misalnya Salsa ada yang mau ditanyakan, langsung aja ya. Kita lihat, jadi nanti untuk menjawab soal PU, ini jangan dibaca dulu paragrafnya, biar kita nggak habis waktu gitu ya, langsung ke soalnya. Dan di soal kita lihat juga jawabannya seperti apa. Nah, dari pilihan jawaban ini kita bisa menentukan cara mana untuk mendapatkan kesimpulan. Nah, coba kita lihat di sini ya. Dimintanya paragraf 1. Berarti nanti kita lihat di paragraf 1. Di sini ada kata sebagian, terus ada kata sebagian semuanya. Nah, berarti ketika ada kata sebagian, berarti penarikan kesimpulannya itu kita gunakan kuantor. Nah, kuantor nanti ada ada 3 bentuk. Jadi kalau ada kata semua, terus premis keduanya juga semua, maka kesimpulannya juga semua. Nah, yang bentuk keduanya, kalau premis pertamanya semua, premis keduanya nanti sebagian, maka simpulannya ini sebagian. Nah, yang ketiga, kalau sebagian dan sebagian juga, ini kesimpulannya tidak ada. Karena ketika ada sebagian dan sebagian digabung pasti nggak ada yang sama gitu. Kalau semua dengan semua, pasti semua gitu kan. Nah, semua sebagian, simpulannya ya hanya sebagian gitu. Jadi ini bisa juga pakai diagram Venn gitu. Jadi kalau simpulan itu kayak irisannya gitu. Kalau dia cuma sebagian sama sebagian kan nggak berpotongan. Nah, coba kita lihat ya. Di sini di pilihannya ada anak kecil sakit, terus ada rumah sakit dan seterusnya gitu. Berarti kita cari di paragraf pertama yang diawali kata kemungkinan yang ini ya. Semua dan sebagian. Gitu. Nah, kita lihat di paragraf pertamanya. Nah, di sini ternyata bagaimanapun, semua anak kecil berpotensi mengalami sakit. Ini nanti kita jadikan premis yang pertama. Terus, premis keduanya sebagian berdasarkan pilihan jawaban tadi. Nah, ternyata ada di sini sebagian anak yang berpotensi mengalami sakit pada akhirnya
harus berobat ke rumah sakit. Nah, untuk ngambil premisnya, Salsa bingung nggak? Enggak kalau yang ini. Oke. Nah, sekarang pas ngambil kesimpulannya, yang samanya kita gabung gitu. Jadi kita pindahin dulu ya ke sini. Premis pertamanya apa tadi? Semua anak kecil berpotensi mengalami sakit. Semua anak kecil berpotensi mengalami sakit. Nah, premis keduanya yang tadi, sebagian anak yang berpotensi sakit pada akhirnya harus berobat ke rumah sakit. Akhirnya harus berobat ke rumah sakit. Nah, ketika kita simpulkan, berarti yang sama kan anak kecil yang berpotensi mengalami sakit gitu ya. Berarti nanti kesimpulannya menjadi sebagian anak kecil, atau kalau kita lihat di sini ya, sebagian anak kecil yang berpotensi sakit harus berobat ke rumah sakit gitu ya. Jadi nggak semua yang sakit harus ke rumah sakit gitu. Nah, kita cari nih kalimat ini sama dengan yang dimana pilihan A, B, C, atau D, atau E gitu ya. Kalau A, sebagian anak kecil yang sakit sering ke rumah sakit. Bukan ya. Sebagian anak kecil yang tidak sakit, ini juga bukan. Sebagian anak kecil yang ke rumah sakit berpotensi mengalami sakit. Ini punya makna yang sama ya. Sebagian anak kecil pada akhirnya harus berobat, ini enggak. Anak kecil yang mana gitu kan? Sebagian anak kecil yang sakit flu, ini juga tidak. Karena di sini tidak dijelaskan rawat inapnya. Jadi untuk soal nomor 1 ini, kesimpulan yang benarnya yang C. Nah, untuk kesimpulan kuantor, ada masalah nggak? Enggak. Oke. Kita pindah ke nomor 2 kalau gitu. Nah, di sini nomor 2 nanti yang kita lihat paragraf 3. Nah, kalimat seperti apa yang harus kita jadikan premis? Kita lihat lagi di pilihannya. Di sini apa? Ada kata terapi bermain, terus kooperatif gitu kan? Nah, di sini juga terapi bermain, kooperatif. Nah, berarti kita cari kalimat yang mengandung kata ini tapi di paragraf ke-3. Nah, kalau di situ ada kata apabila, berarti nanti kita gunakan implikasi ya. Yang tadi entah modus ponen atau modus tolennya atau yang silogisme. Tinggal kita lihat premis yang kita dapat dari paragraf 3. Nah, coba kita lihat di sini yang ada kata apabila yang mana ya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata skor sebelum terapi rendah, tetapi baik pada laki-laki maupun perempuan. Nah, ini ada kata kooperatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika gitu kan anak-anak mendapatkan terapi bermain, mereka lebih bersikap kooperatif. Nah, sifat kooperatif itu misalnya bentuk kepatuhan. Nah, ini tidak
bisa diambil kesimpulan ya. Nah, jadi gabungan keduanya yang ini. Sikap kooperatif membuat anak merasa lebih nyaman saat menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, berarti kita ada dua premis, jadi kita tulis ya. Jika anak-anak mendapatkan terapi bermain, mereka lebih bersikap kooperatif. Ini premis pertamanya. Jika anak-anak mendapatkan terapi bermain, mereka lebih bersikap kooperatif. Nah, ini bisa kita buat bentuk jika P maka Q gitu ya. Jadi kalau dikasih terapi main, nanti akibatnya mereka jadi kooperatif gitu. Terus premis yang kedua tadi ya, sikap kooperatif membuat anak-anak merasa lebih nyaman saat menjalani perawatan di rumah sakit. Sikap kooperatif membuat anak-anak merasa lebih nyaman saat menjalani Nah, berarti di sini ada pernyataan baru, gitu kan? Tapi ada yang sama dengan pernyataan sebelumnya, yaitu sifat kooperatifnya. Berarti bentuknya menjadi jika Q maka R. Nah, kalau ada jika P maka Q dan jika Q maka R, kita tarik kesimpulannya melalui proses silogisme gitu ya. Q-nya nanti hilang. Jadi jawabannya P maka R. Nah, kita gabung dulu ya. Berarti jika anak mendapat terapi bermain, terus jadi sini ya, anak-anak merasa lebih nyaman saat menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, coba kita lihat mana yang sama nih dengan jawaban ini. A. Anak mendapatkan terapi bermain apabila mereka lebih bersikap kooperatif. Ini salah, gitu kan tadi? Kalau mereka kooperatif, itu memang menjadi sebab untuk dapatkan terapi bermain gitu ya. Jadi kan kalau dapat terapi karena dianya operatif, tapi ini salah, bukan kesimpulannya. Terus yang B, anak mendapatkan terapi bermain apabila mereka patuh dan dapat berkomunikasi dengan orang tua. Nah, patuh dan dapat berkomunikasi ini bentuk
sikap kooperatifnya. Jadi masih premis pertama, jadi bukan kesimpulan juga. Nah, coba yang C. Anak lebih bersikap kooperatif apabila anak nyaman dalam menjalani perawatan di rumah sakit. Ini juga bukan. Tadi sikap kooperatifnya karena mereka dapat terapi bermain gitu ya. Jadi salah. Jadi belum. Terus yang D. Anak mendapatkan terapi bermain apabila menjalani perawatan di rumah sakit. Ini juga tidak gitu ya. Anak merasa lebih nyaman saat menjalani perawatan di rumah sakit apabila mendapatkan terapi bermain. Nah, ini kalau kita balik, apabilanya diubah ke depan gitu ya. Apabila mendapatkan terapi bermain, maka anak merasa lebih nyaman saat menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, ini kesimpulan yang kita dapat dari paragraf 3 yang udah kita lakukan tadi. Nah, di sini Salsa, ada yang mau ditanya dulu nggak? Nggak, Kak. Nah, oke. Kita lanjut ya, nomor 3 sekarang. Berdasarkan paragraf 1, kita nanti balik ke paragraf 1 ya. Manakah simpulan di bawah ini yang paling mungkin benar? Gitu. Di sini anak laki-laki lebih berpotensi, anak perempuan anak sering mendapatkan pengakuan. Nah, berarti kita cari aja di paragraf pertama. Coba kita lihat ya. Nah, di sini yang ngomongin anak-anak. Nah, sayangnya tidak semua anak mau dibawa ke rumah sakit. Banyak anak menolak diajak ke rumah sakit, terutama anak laki-laki. Apabila jika harus menjalani rawat inap, banyaknya pemandangan orang menjadi salah satu alasan mereka menolak ke rumah sakit. Begitu juga dengan mau obat dan seterusnya. Nah, berarti yang bisa kita simpulkan di sini kan ada anak-anak, berarti anak-anak itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan gitu ya. Nah, di sini kita bisa ambil banyak anak yang menolak. Nah, berarti bisa anak perempuan, anak laki-laki. Nah, tapi di sini diperjelas lagi. Yang menolak itu lebih banyak anak laki-laki dibanding anak perempuan. Alasannya dijelaskan di kalimat berikutnya. Nah, coba kita lihat di sini yang bisa kita ambil. Coba kita lihat A ya. Anak laki-laki lebih berpotensi sakit dibandingkan anak perempuan. Tidak. Jadi pernyataan A tidak dijelaskan siapa yang sakitnya. Tidak ada penjelasan di paragraf 1-nya. Yang dijelaskan anak laki-lakinya lebih banyak nggak mau diajak ke rumah sakit dibanding anak perempuan gitu kan. Nah, yang B, anak perempuan lebih berani dibandingkan anak laki-laki. Ini mungkin. Coba kita cari yang paling mungkin ya. Tadi kan dijelaskan anak laki-laki lebih takut gitu kan. Terus yang C, anak-anak sering mendapatkan pengalaman buruk di rumah sakit. Ini juga tidak ada penjelasannya di paragrafnya gitu. Tidak ada penjelasan. Penjelasannya tadi karena kalau di rumah sakit melihat dokter yang pakai baju putih, bawa obat gitu ya, mereka takut untuk disuntik gitu. Jadi bukan karena pengalaman buruk. Anak-anak merasa takut pergi ke rumah sakit. Bisa juga ya. Karena tadi ya sebab-sebab takutnya anak-anak sering dirawat inap di rumah sakit, ini juga tidak dijelaskan. Nah, tapi
dari B dan C, yang paling mungkin itu yang mana? Yang lebih menjelaskan lagi kan di sini. Dijelaskannya kan banyak anak menolak diajak ke rumah sakit. Berarti banyak anak yang takut ke rumah sakit. Itu masih umum kan? Anak yang mana sih yang lebih takut ke rumah sakit? Yang perempuan apa yang laki-laki? Masih muncul pertanyaan begitu kan? Nah, di sini juga disimpulkan lagi, terutama anak laki-laki gitu. Jadi berarti dari anak-anak yang takut ke rumah sakit itu lebih banyak anak laki-laki. Dia anak laki-laki lebih takut anak perempuan. Jadi yang takut itu nggak semuanya gitu. Jadi lebih banyak yang laki-laki. Jadi dari B dan D yang paling mungkin berarti yang paling menjawab atau yang paling jelas gitu ya, tidak menimbulkan pertanyaan lagi, itu yang B. Jadi anak perempuan ini lebih berani dibandingkan anak laki-laki. Bingung nggak, Salsa? Enggak, Kak. Iya. Kita lanjut nomor 4. Nah, sekarang tidak mendukung bercetak tebal. Kita fokusnya di kalimat yang bercetak tebal. Kakak pindahin dulu aja ya. Membayangkan sakitnya jarum suntik menjadi alasan yang paling banyak ditemui mengapa anak-anak tidak suka ke rumah sakit. Membayangkan sakitnya jarum suntik menjadi alasan yang paling banyak ditemui mengapa anak-anak tidak suka ke rumah sakit. Nah, berarti kalimat yang bercetak tebal di sini menyatakan sebab kenapa anak-anak tidak suka atau tidak mau dibawa ke rumah sakit. Nah, yang dimintakan tidak mendukung, berarti yang salah sebagai jawabannya. Kita lihat di poin A. Banyak anak tidak suka rumah sakit karena takut disuntik. Berarti iya ya, karena sakitnya jarum suntik, berarti dia takut untuk disuntik. Banyak anak mendapatkan pengalaman tidak menyenangkan ketika disuntik. Apakah dijelaskan atau tergambarkan dari sini? Tidak ya. Tidak ada keterangannya ya. Kan belum tentu semuanya pernah disuntik gitu kan. Karena di sini kata membayangkan. Jadi ada yang pernah mungkin, ada juga yang belum pernah sama sekali gitu. Nah, coba kita lihat C. Banyak anak belum pernah disuntik di rumah sakit. Ini juga
benar karena masih dibayangkan. Jadi mereka bayangin doang, belum tentu mereka pernah mengalami gitu ya. Terus yang D, banyak anak belum pernah ke rumah sakit, takut dokter yang memegang jarum suntik. Ini tadi ada di kalimat sebelum yang dicetak tebal kan? Nih, penampilan tentang rumah sakit dengan baju putihnya, kayak gitu. Berarti termasuk dokter ya. Berarti benar ya. Terus yang E, banyak anak tidak suka ke rumah sakit walaupun tidak pernah tahu jarum suntik. Ini juga mendukung karena dari kata membayangkan. Jadi ketika ada membayangkan, kemungkinannya ada dua. Sudah pernah. Yang kedua, belum pernah. Gitu. Jadi yang sudah pernah, nggak mau nih karena pernah sakit disuntik. Jadi nggak mau disuntik lagi gitu. Terus kalau yang belum pernah, cuma ngebayangin sakitnya gimana gitu ya. Nah, jadi jawaban untuk nomor 4 ini yang B, karena B ini tidak dijelaskan di kalimat sebelumnya, tidak dijelaskan juga di kalimat yang bercetak tebal. Bisa ya dipahami? Kita lanjut ke nomor 5. Ini baca tabel atau baca grafik. Jadi di sini baca data. Cuma hati-hati, yang ditanya yang mana nantinya. Dan di sini jenis permainan yang menempati keberhasilan kedua tertinggi. Jadi bukan paling tinggi, tapi yang nomor 2. Jadi hati-hati ya. Kadang-kadang yang kedua, ketiga, itu yang suka mengecoh. Berarti kita lihat di datanya, kita hitung aja totalnya. Yang tali berarti 20 tambah 25, berarti totalnya 45. Bola 50. Boneka 40 gitu kan ya. Monopoli 70. Ular tangga 27. Rumah-rumahan 40. Berarti kalau kita urutkan dari paling tinggi ke rendahnya, berarti yang ini nomor 1 gitu kan, keduanya di sini, ketiga ini, 4-nya ada 2 ya. Nah terakhir yang ini. Nah tadi dimintanya kan tertinggi kedua, berarti apa? Nah ternyata jawabannya bola. Jadi bukan paling tinggi ya. Jadi hati-hati yang dimintanya. Jadi jawabannya yang B. Nah untuk soal yang baca tabel atau baca grafik ini relatif lebih mudah. Cuma kita perlu ketelitian lebih. Karena yang ditanyakan belum tentu yang paling banyak atau yang paling rendah. Bisa jadi tertinggi kedua, ketiga, atau terendah kedua, ketiga. Itu yang biasanya menyebabkan kita salah dalam menjawab karena nggak teliti apa yang ditanya. Nah di nomor 6 ini masih berhubungan dengan tabel. Jika hasil tersebut tidak berubah pada masa mendatang, jenis permainan yang paling mungkin dipertahankan. Berarti kalau dipertahankan, berarti yang paling diminati gitu ya. Paling diminati. Kalau paling diminati, berarti yang paling banyak atau paling tinggi. Berarti yang nomor 1 tadi apa? Nah, kita lihat di tabel lagi. Nomor 1 adalah monopoli.
poli. Jadi yang bisa dipertahankan itu monopoli gitu. Jadi yang D ya. Nah, selesai untuk teks yang pertama. Ada yang mau ditanya dulu nggak kira-kira, Salsa? Enggak sih, Kak. Oke, berarti kita pindah ke teks kedua ya. Ini sama, di teks kedua kita juga harus cari premisnya sendiri kadang-kadang, atau ada premis dari soal, kita cari premis pelengkapnya gitu ya. Jangan dibaca dulu teksnya, lihat soalnya. Oke, di nomor 7. Kalau kita lihat pilihannya, ada semua, sebagian, semua. Berarti nanti kesimpulannya menggunakan pointer ya. Karena ada semua, ada kata sebagian. Tugas kita cari 2 kalimat yang diawali kata semua dan kata sebagian. Jadi bukan harus semua dan sebagian gitu. Jadi maksudnya kita cari yang diawali kata semua atau yang sebagian di paragraf. Dan ketika kita mau gabung, berarti 2 kalimat itu harus ada yang samanya. Oke, kita lihat ke paragraf pertama. Nah, ingat ya, kata semua ini sama aja kayak tidak ada. Nah, kalau tidak ada kan berarti semua gitu kan. Nah, ini bentuk negasinya, bentuk negatifnya. Nah, kalau sebagian ini nanti sama kayak kata beberapa atau ada gitu. Jadi nggak pasti di teksnya itu ada kata semua atau sebagian. Kalau ada ya alhamdulillah gitu ya, kita nggak perlu mengubah. Bagi kita lihat yang semua. Nah, ini ada kata sebagian, udah ketemu nih. Sebagian dari pengguna internet tersebut memiliki telepon canggih. Nah, tadi semua kan tidak ada. Ternyata di sini nih ada di kalimat di atasnya. Dalam hal ini, nanti hal ininya kemana? Ke sini ya. Perkembangan zaman, orang bisa berkomunikasi dengan berbagai media. Masuknya ke situ. Jadi kita ambil premis yang pertamanya yang ini, tidak ada pengguna internet yang gagap teknologi. Berarti bisa diganti ya, semua pengguna internet, tapi jadi negasinya gitu. Kita tulis ulang dulu ya di sini. Tidak ada pengguna internet, apa tadi? Itu kelewat. Yang gagap teknologi. Nah, kalau bentuk ini kita mau buat ke semua, berarti semua pengguna internet berarti tidak gagap teknologi, gitu ya. Karena tidak ada yang gagap, berarti semuanya tidak gagap jadinya. Nah, sekarang premis yang keduanya tadi yang sebagian dari pengguna internet tersebut memiliki telepon canggih. Sebagian dari pengguna internet tersebut memiliki telepon canggih.
berarti kan ada semua sebagian. Berarti kesimpulannya sebagian ya. Sebagian orang yang memiliki, gitu ya, sebagian orang yang memiliki telepon canggih tidak gagap teknologi. Jadi kan semua ini pengguna internetnya kan ada nih. Nah, ini dihilangkan. Jadi kesimpulannya sebagian orang yang memiliki telepon canggih itu tidak gagap teknologi. Jadi bukan yang A, bukan yang E yang pasti. Kalau mau pakai eliminasi, kenapa? Karena kita tadi dapatnya ada semua dan sebagian. Pasti jawabannya harus sebagian, gitu ya. Nah, berarti yang mana nih? Sebagian orang yang memiliki telepon canggih gagap teknologi. Ini bisa ya. Sebagian orang yang tidak memiliki telepon canggih gagap teknologi, ini enggak. Sebagian orang yang memiliki telepon canggih tidak gagap teknologi, ini bisa. Bahkan sesuai dengan yang kita gabungkan tadi. Jadi jawabannya itu yang D. Kenapa enggak yang B? Padahal yang B juga memiliki makna yang sama. Nah, kenapa yang B ini salah? Yang B ini kan tadi premis pertama itu ngomongin nggak ada orang yang gagap, gitu kan? Jadi nggak ada orang yang gagap teknologi, berarti sama aja semua pengguna internet itu tidak gagap teknologi. Jadi bukan di sini secara makna sih benar, tapi ketika mengambil kesimpulan dari kalimat yang kita pakai, ini menjadi salah. Gitu. Bisa dipahami ya? Ya, Kak. Oke. Nah kan yang menggunakan internet kan nggak cuma yang punya HP canggih gitu kan. Nomor 8 sekarang. Nah, di nomor 8, paragraf ketiga, kita lihat di sini. Suatu peristiwa tidak dapat diketahui orang di seluruh dunia pada saat yang sama apabila teknologi komunikasi tidak mengalami kemajuan. Berarti kita cari nanti yang ada hubungannya dengan teknologi komunikasi. Ini juga terulang di sini. Nah, berarti kita cari langsung di paragraf ketiga. 1, 2, 3, berarti di sini ya. Apabila, berarti jika. Nah, di sini. Jika teknologi komunikasi mengalami kemajuan, orang mudah dalam berkomunikasi. Nah, premis keduanya yang ada hubungannya tadi ya, mudah berkomunikasi. Kemudahan orang dalam berkomunikasi menyebabkan suatu peristiwa dapat diketahui orang di seluruh dunia pada saat yang sama. Nah, ini bisa kita ambil menjadi 2 premis untuk mencari kesimpulannya. Jadi premis pertamanya yang jika teknologi komunikasi mengalami kemajuan, kita pindahin dulu ya.
jika teknologi komunikasi mengalami kemajuan, orang mudah dalam berkomunikasi. Orang mudah dalam berkomunikasi. Nah, ini bisa kita buat ke bentuk jika P maka Q gitu ya. Terus yang keduanya tadi, kemudahan orang dalam berkomunikasi menyebabkan suatu peristiwa dapat diketahui orang di seluruh dunia pada saat yang sama. Suatu peristiwa dapat diketahui pada orang di seluruh dunia pada saat yang sama. Orang di seluruh dunia pada saat yang sama. Nah, peristiwa di seluruh dunia ini kan berarti pernyataan baru. Nah, kemudahan orang dalam berkomunikasi ini sudah ada di kalimat yang pertama, yaitu bentuk Q-nya. Jadi ini Q, maka R gitu ya. Nanti huruf P, Q, R, S-nya ini terserah, nggak harus P, Q gitu ya, bisa jika A maka B, atau B maka C, kayak gitu. Nah, kesimpulannya berarti pakai silogisme ya. Jadi kesimpulannya P maka R. Jadi jika teknologi komunikasi mengalami kemajuan, maka suatu peristiwa dapat diketahui orang di seluruh dunia pada saat yang sama. Nah, ini kesimpulannya. Nah, coba kita lihat ada di pilihan mana. Suatu peristiwa tidak dapat diketahui orang di seluruh dunia pada saat yang sama apabila teknologi komunikasi tidak mengalami kemajuan. Nah, ini kalau dibalik, apabila teknologi komunikasi tidak mengalami kemajuan, berarti bentuk negasi dari P-nya ya, karena P itu mengalami kemajuan. Suatu peristiwa tidak dapat diketahui di seluruh dunia pada saat yang sama. Ini negasi dari R. Kalau kita cuma baca, bener sih gitu kan. Tapi nanti hubungan sebab akibatnya ya enggak. Nah, jadi A bukan ya. Nah, tadi kan kesetaraannya kalau kita punya jika P maka R, berarti bentuknya ya negasi P-nya atau R-nya. Jadi ada kata hubung atau. Atau kalau mau pakai maka, berarti dibalik. Negasi R, maka negasi P. Gitu. Jadi ini salah. Yang B, suatu peristiwa dapat diketahui orang di seluruh dunia pada saat
yang sama apabila teknologi komunikasi mengalami kemajuan. Kita balik ya susunannya. Apabila teknologi komunikasi mengalami kemajuan, ini kan bentuk P, maka suatu peristiwa dapat diketahui orang di seluruh dunia pada saat yang sama. Ini sesuai dengan kesimpulan yang kita buat. Nah, yang C coba kita lihat salahnya di mana. Apabila orang tidak mudah berkomunikasi, nah ini justru tidak mudah berkomunikasi kan bentuk Q ya. Jika negasi Q berarti suatu peristiwa tidak dapat berarti negasi R. Berarti ini cuma pernyataan kedua dinegasikan dua-duanya dan ini juga salah. Terus yang D, orang tidak mudah berkomunikasi. Ini berarti bentuk negasi Q-nya ya. Apabila peristiwa tidak dapat diketahui orang di seluruh dunia pada saat yang sama, berarti kan negasi R. Maka negasi dari P-nya ya. Jadi orang negasi Q karena komunikasi, bukan P. Sebentar. Iya benar. Q-nya, bukan teknologinya. Jadi salah juga. Yang E, orang mudah berkomunikasi, itu kan bentuk Q-nya. Apabila peristiwa dapat diketahui. Ini R, maka Q. Ini juga bukan kesimpulan yang kita dapatkan dari premis yang ada di paragraf ketiga gitu. Jadi jawabannya yang di nggak bingung kan Salsa? Enggak. Oke, nomor 9 sekarang. Nah, di sini dibantu di soalnya. Apabila pengguna internet tidak meningkat atau seseorang tidak bisa berkomunikasi dengan berbagai media. Nah, kalau ada atau berarti nanti sebenarnya ini kita potong dua kalimat. Jadi apabila pengguna internet tidak meningkat, itu kalimat pertamanya. Kalimat keduanya, apabila seseorang tidak bisa berkomunikasi dengan berbagai media. Jadi di sini jadi ada dua. Terus kita harus cari kelengkapan premis untuk menjawab atau melengkapi yang ada di soal ini gitu. Jadi tadi kita potong ya. Jadi apabila pengguna internet tidak meningkat. Nah, berarti kita harus cari di paragraf 1 yang berhubungan dengan pengguna internet. Pengguna internet di Indonesia terus mengalami peningkatan yang sangat tajam. Perkembangan teknologi seperti telepon semakin canggih merupakan faktor utama penyebab melonjaknya. Berarti di sini juga ada ya, penyebab melonjaknya pengguna internet di Indonesia. Nah, ini bisa diambil lagi, tapi ternyata ada lagi nih, jika teknologi berkembang. Nah, ini yang lebih tepat kita jadikan premis untuk melengkapi premis yang potongan pertama tadi ya. Nah, coba kita gabungkan. Tapi yang tadi menjadi premis pertama ya. Nanti premis kedua. Nah, jika
teknologi. Jika teknologi berkembang, kita tebelin aja nih. Jika teknologi berkembang, pengguna internet meningkat. Pengguna internet meningkat. Nah, berarti kita bisa buat bentuk yang satu itu jika P maka Q, gitu ya. Terus yang kedua ini berarti tidak meningkat pengguna internetnya, berarti negasi Q-nya. Kesimpulannya berdasarkan modus Tholen tadi ya, kan? Jika P maka Q dikotomuin negasi Q, maka simpulannya negasi P. Nah, berarti kita ambil kesimpulannya adalah negasi P-nya ya. Jadi kesimpulannya teknologi tidak meningkat. Nah, ini kita dapat simpulan satu. Nah, sekarang potongan yang kedua itu juga kita gunakan sebagai premis kedua. Terus nanti premis pertamanya kita harus cari di paragraf. Seseorang tidak mudah berkomunikasi dengan berbagai media. Berarti hubungannya komunikasi. Sementara itu, nah ini ya. Jika seseorang mengikuti perkembangan zaman, seseorang bisa berkomunikasi dengan berbagai media. Nah, ini kita jadikan premis pertama. Jika seseorang mengikuti perkembangan zaman, jika seseorang mengikuti perkembangan zaman, maka seseorang bisa berkomunikasi dengan berbagai media. Seseorang bisa berkomunikasi dengan berbagai media. Nah, ini premis pertamanya. Kalau kita bisa jikanya dibuang. Nah, ini berarti bentukannya P maka Q lagi ya. Nah, untuk premis keduanya yang di sini. Seseorang tidak bisa berkomunikasi dengan berbagai media. Berarti bentuk negasi Q lagi. Nah, kalau kita ambil kesimpulannya berarti negasi P, gitu kan? Seseorang tidak mengikuti perkembangan zaman. Nah, gimana kalau ada dua kesimpulan seperti ini? Nah, gabungan kesimpulannya gimana? Kesimpulan totalnya ya kesimpulan satu dengan kata hubung atau kesimpulan kedua. Jadi simpulannya teknologi tidak meningkat
meningkat atau seseorang tidak mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi yang mana nih? Teknologi tidak berkembang atau seseorang tidak mengikuti perkembangan zaman. Bisa ya? Teknologi kok tidak meningkat? Sorry, ini salah. Tidak berkembang. Nah, berarti yang A ya jawabannya. Jadi teknologi tidak berkembang atau seseorang tidak mengikuti perkembangan zaman. Kenapa tidak menggunakan kata dan? Kan di sini juga ada nih yang C. Teknologi tidak berkembang dan seseorang tidak mengikuti perkembangan zaman. Kenapa kita nggak pilih kata hubung dan? Kenapa pilihnya atau? Kenapa alasannya? Gini, sesuatu yang bentuk negatif itu bisa terjadi jika salah satu faktornya sudah terpenuhi. Nah, kata hubung yang menunjukkan terpenuhinya salah satu faktor saja itu yaitu atau gitu. Kalau menggunakan kata hubung dan berarti faktor penyebabnya semuanya harus terpenuhi baru sesuatu yang negatif tadi akan terjadi. Gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang peristiwa negatif ditandai dengan kata tidak atau belum, itu kan itu sesuatu yang negatif. Ini syaratnya atau faktornya itu cukup satu saja yang tidak terpenuhi, maka peristiwa saya tadi sudah bisa tidak atau sudah bisa terjadi gitu. Dan kalau ada hubung kata hubung dan berarti semuanya, jadi dua-duanya, kalau faktornya ada dua-duanya itu harus terjadi baru faktor atau peristiwa negatif tadi baru terjadi. Bisa ya dipahami? Bisa, Kak. Oke. Nah, nanti sebaliknya, kalau sesuatu yang positif itu kata hubungnya dan. Karena semua faktornya harus terpenuhi dulu baru peristiwa itu akan terjadi. Gitu ya. Nah, kita lanjut nomor 10. Nah, ini juga sudah dibantu. Apabila sebuah negara telah mengembangkan nilai-nilai efisiensi dan efektivitas. Berarti kita cari premis di paragraf ketiga yang berhubungan dengan nilai-nilai. Kita lihat ya, paragraf 3. Penerapan teknologi komunikasi dan informasi ditunjukkan dengan berkembangnya nilai-nilai negara maju. Nah, nilai-nilai tersebut diantaranya efisiensi, efektivitas, rasionalitas. Berarti yang kita bisa jadikan premis pelengkap dari yang ada di soal yang di sini ya. Penerapan teknologi komunikasi informasi ditunjukkan dengan berkembangnya nilai-nilai di negara maju. Nah, nilai-nilainya itu apa sih? Dijelaskan di kalimat berikutnya. Nah, berarti itu kita bisa buat melengkapi premis yang ada di sini.
apabila tadi penerapan teknologi komunikasi dan informasi ditunjukkan dengan berkembangnya nilai-nilai. Nah, berarti kita bisa ambil dari sini ya. Apabila berkembangnya nilai-nilai di negara maju, sorry. Bentar, gimana ya kita buat bentuk ininya. Oke, kita tulis biasa dulu aja. Penerapan teknologi komunikasi dan informasi ditunjukkan dengan berkembangnya nilai-nilai di negara maju. Jadi kita buat premis untuk itunya. Nah, kakak screen foto dulu deh biar nggak bolak-balik naik ke atas. Penerapan teknologi dan teknologi komunikasi dan informasi ditunjukkan dengan berkembangnya nilai di negara-negara maju. Nah, yang keduanya pakai yang di sini ya. Apabila sebuah negara telah mengembangkan nilai efisiensi dan efektivitas. Nah, berarti kan kita bisa ambil simpulan yang berbentuk ini ya. Eksponen. Jika maka Q diketemukan dengan P, berarti nanti kesimpulannya adalah Q gitu ya. Jadi kalau di sini pernyataan pertamanya berarti kita bisa buat ke bentuk premisnya itu
jika negara-negara maju, jika negara mengembangkan nilai, gitu kan, nilainya di sini ke sini ya, efisiensi dan efektivitas. Maka penerapan teknologi dan informasi, penerapan teknologi dan informasinya sudah sudah baik, bisa jadi kayak gitu. Nah, nanti ini kan jadi bentuk P maka Q. Nah, ini kan negara-negaranya mengaplikasikan efisiensi dan efektivitas. Ini kan P-nya. Berarti berdasarkan simpulan modus ponennya, maka simpulannya nanti adalah Q gitu. Jadi negara tersebut adalah negara maju yang menerapkan teknologi dan informasi, gitu ya. Bingung nggak, Salsa? Iya, Kak. Enggak ya. Jadi jawabannya yang ini ya, yang E ya. Jadi negara tersebut adalah negara maju yang menerapkan teknologi komunikasi dan informasi. Gitu. Jadi paling yang agak bingung itu merubah yang ada di teks ke bentuk implikasi gitu ya. Tapi udah nggak bingung kan? Enggak, Kak. Oke. Kita lanjut lagi di nomor 11. Ini juga masih ada bantuan. Jika kemajuan teknologi diibaratkan pisau yang bermata dua. Nah, ini kan ada di paragraf ketiga, kalimat terakhir nih. Nah, dapat diibaratkan sebuah pisau bermata dua. Nah, di sini maksudnya pisau bermata dua. Ini menunjukkan kayak fungsi yang memiliki fungsi ganda gitu. Maksudnya apa? Bisa berbahaya, bisa juga menguntungkan. Gitu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kemajuan teknologi ini bisa membuat keuntungan bagi penggunanya atau bisa juga membahayakan penggunanya. Itu kesimpulannya. Jadi kemajuan teknologi bisa
membahayakan, atau menguntungkan bagi penggunanya. Berarti yang mana? Coba kita di sini ya. Kemajuan teknologi memudahkan pekerjaan manusia. Berarti ini hanya bagian yang menguntungkannya. Nah, kalau pisau bermata dua harus bisa dua-duanya. Untuk melakukan tindak kejahatan, berarti ini bagian yang membahayakan. Oke, kemajuan teknologi memudahkan manusia dalam berkomunikasi, ini juga masih bagian yang menguntungkannya. Kemajuan teknologi membuat manusia malas melakukan pekerjaan berat, ini bagian membahayakannya. Berarti masih bukan ya, karena harus dua-duanya nih. Nah, yang E, kemajuan teknologi dapat memberikan dampak baik maupun dampak buruk. Nah, ini kesimpulannya. Bisa ya? Jadi biasanya sih kalau nggak pisau bermata dua sisi mata uang. Itu biasanya kayak gitu. Bermata dua atau dua sisi mata uang. Ini juga punya makna yang sama. Jadi ketika kalau kita punya koin itu kan yang satunya ada angkanya, satunya ada gambar doang gitu kan. Jadi gambar, satunya lagi angka yang menunjukkan nominal. Kalau misalnya yang angkanya itu muncul, kan gambarnya nggak muncul. Sebaliknya gitu, kalau gambar yang muncul kita nggak bisa lihat angkanya. Nah, di sini juga jadi kayak kalau satunya maju, satunya lagi juga akan turun, atau kalau satunya memberikan manfaat, berarti yang lain akan mendapatkan bahaya. Jadi biasanya ada dua kata ini, kalau nggak pisau bermata dua sisi mata uang. Nah, nomor 12 ini gambar. Harusnya digambar nih. Nah, kalau gambar yang nantinya bisa dipakai untuk mengambil prediksi apa yang akan terjadi, itu yang trennya stabil. Nah, kita lihat yang biru ini warnet. Penggunaan internet di warnet yang biru ternyata turun ya. Jadi kemungkinan nanti di tahun 2015-nya bisa lebih rendah lagi gitu. Karena trennya turun terus. Nah, kalau yang merah ini kantor. Nah, coba kita tarik garisnya. Nah, kantor ini cenderung stabil ya, karena garisnya lurus. Nah, kemungkinannya di tahun berikutnya dia juga akan segitu-gitu aja gitu. Terus sekolah. Kalau kita lihat di sini yang abu garisnya gitu. Kalau kita lihat angkanya aja deh, dari 11 dari 8 jadi 11, terus jadi
10, terus 17, kemungkinan gambar grafiknya untuk sekolah ini naik ya. Jadi meskipun sempat turun di 2013 ke 2012 ke 2013, tapi turunnya ini hanya sedikit gitu. Jadi kemungkinannya naik. Nah, terus apalagi yang bisa kita baca dari grafik ini? Nanti bisa juga dibandingkan tiap tahunnya untuk penggunaan internet di tahun depan dengan tahun yang lain kayak gitu. Nah, coba kita lihat ya di nomor 11. Nah, manakah simpulan di bawah ini yang benar mengenai penggunaan internet di DKI Jakarta? Kalau kayak gini, kita lihat pilihan baru ngecek di gambar gitu ya. Presentasi penggunaan internet gabungan kantor dan sekolah tahun 2011 lebih tinggi daripada 2012. Kantor sekolah berarti yang dijumlahkan kantor dan sekolahnya ya. Biar kita nggak bolak-balik, kakak foto lagi deh. Nanti kakak bacanya lewat foto kakak ya. Nah, kita lihat di tahun 2011 kantor sekolah ya. Kantornya 26, sekolahnya 8. Berarti kan 4, 3. Di 2012-nya kantornya 26, sekolahnya 11. Berarti A-nya salah ya. 2012 lebih tinggi daripada 2011. Nah, B. Presentasi penggunaan internet gabungan kantor dan warnet tahun 2013 dan 2014. Kantor dan warnet. Kantornya 25, warnetnya 25 juga. Di 50 ya. 2014-nya kantornya 25, warnetnya 19. 44. Berarti 2013 lebih besar dibanding 2014. B juga salah ya. Terus yang C-nya tahun 2014 presentase penggunaan internet di kantor. Jadi khusus 2014 saja. Kantornya 2014 25. Sekolahnya 17. Warnetnya 19. Berarti 36 ya. Berarti salah ya. Kantor cuma 25, kantornya lebih rendah daripada sekolah dan warnetnya. Jadi salah juga. Yang D, tahun 2012 pengguna internet di warnet lebih tinggi. Warnetnya 2012 itu 31. Kantor plus warnetnya
26 ditambah 11. 20 37 ya. Berarti warnet, internet di warnet lebih tinggi daripada gabungan kantor dan warnet. Ini kakak salah masukin. Berarti warnanya 31 lagi. Ini udah jelas salah ya. Kan warnet dibandingkan kantor dan warnet. Kalau dibandingkan dengan warnet aja masih sama, apalagi ditambah kantor gitu, seharusnya lebih rendah, berarti salah. Yang E, presentase penggunaan internet gabungan antara kantor dan warnet tahun 2014. Ini kan 2012-nya ya. 57. Nah, 2014-nya kantor, kantor dan warnet bener 25 ditambah 19. 44. Berarti bener ya, 2014-nya lebih rendah dibanding 2012. Jadi jawabannya yang E gitu. Jadi emang agak repot sih kalau di repotnya jumlahin terus bolak-balik lihat gambar lagi kayak gitu. Cuma ini termasuknya soal yang bonus kalau sampai salah di sini rugi. Nah, nomor 13 di sini kan paling mungkin. Berarti kan bentuk prediksi nih. Nah, kalau kita mau memprediksikan, berarti cari tren yang stabil. Jadi kalau turun terus. Kalau dia naik terus. Kalau misalnya dia stabil terus. Gitu ya. Nah, coba kita lihat di A. Selisih persentase penggunaan internet antara yang berlokasi di warnet dan kantor akan semakin kecil. Nah, ini berarti kita gunakan data paling akhir ya, yang 2014 di kantornya itu 25, di warnetnya 19. Terus tadi berdasarkan hasil yang kita peroleh dari trennya, kantor stabil, warnet turun. Nah, berarti 2015 warnetnya akan lebih kecil daripada 19 gitu kan. Berarti nanti selisihnya malah semakin besar. Berarti salah ya. Ini yang A. Terus yang B. Selisih persentase penggunaan internet antara yang berlokasi di kantor dan sekolah semakin besar. Nah, ini 2014 lagi yang dijadikan patokan. Kantornya kan 25. Sekolahnya 17. Kantornya turun. Kantornya stabil. Kira-kira nanti tahun 2015 ya masih di sekitaran 25. Nah, sedangkan sekolahnya naik gitu. Berarti kemungkinannya selisihnya akan semakin kecil. Karena ini akan lebih dari 17 gitu kan. Berarti salah. Terus yang C. Selisih persentase pengguna internet antara yang berlokasi di warnet dan sekolah semakin kecil. Warnet turun, gitu ya. Sekolahnya kan naik. Nah,
tahun 2014 saja warnet 19, sekolah 17. Nah, berarti kemungkinan nanti selisihnya semakin kecil gitu ya. Nah, ini mungkin. Terus yang D, selisih persentase penggunaan internet antara yang berlokasi di warnet dan kantor semakin besar. Ini bisa ya. Terus yang E, selisih persentase pengguna internet antara yang berlokasi di warnet dan sekolah semakin besar. Ini salah ya. Jadi antara C sama D, yang paling mungkin nanti yang mana gitu. Nah, kalau kita mau lihat, kan tadi yang kantornya kan 25 nih. Di tahun 2015 dia akan mungkin sekitaran 25 juga. Tapi yang warnetnya ini kan 19. Terus dia trennya turun. Kalau kita lihat turunnya dari 37 ke 31, terus ke 25, terus ke 19, ini kan kira-kira 6 ya. Jadi untuk warnet ini turunnya itu sekitar 6. Jadi 6 terus. Jadi dari 37 ke 31, terus ke 25, terus ke 19. Nah, berarti nanti kan di tahun 2015 kemungkinannya akan turun lagi 6, berarti 13 gitu kan. Nah, sedangkan yang sekolah ini kan naiknya nggak teratur gitu, meskipun dia punya kenaikan dari 8 ke 11 naik 3, terus dia turun 1, terus naik lagi 7 gitu ya. Nah, yang tadi untuk mencari prediksi itu yang stabil, berarti kita pilih yang warnetnya. Jadi selisih yang berlokasi di warnet dan kantor akan semakin besar dibandingkan yang warnet dan sekolah gitu. Karena kita nggak tahu nih di tahun 2015-nya naikkah atau turunkah gitu. Bisa dipahami ya? Ada yang mau ditanya dulu, Salsa? Enggak sih. Oke. Kebetulan bahasan kita juga udah selesai soalnya. Terus waktunya juga sudah habis. Kalau nanti mungkin Salsa mau ada yang mau ditanyakan, Salsa bisa WA ke kakak aja ya. Soalnya kalau kalau kita udah keluar dari Teams-nya ini nggak bisa akses lagi gitu. Karena Teams-nya dibuatnya nggak permanen, buatnya umum buat siapa aja. Ketika kita bukan anggota di situ, pas udah keluar kan, pas mau akses lagi nggak bisa, harus masuk dulu, harus join baru bisa chat atau semuanya. Nah, nanti ini kakak simpen, terus kakak share di chat Teams-nya. Nanti Salsa bisa download,
baik soal yang masih kosongnya maupun soal yang udah kita bahas. Dan seandainya nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan aja ya. Bentar, ini kakak tutup share screen-nya biar nge-send-nya cepet. Biasanya kalau lagi share screen gitu, nge-send file itu agak lama. Oke. Nanti ingat ya, kalau misalnya ada kalimat di pilihannya diawali kata semua, sebagian, berarti kita gunakan kuantor. Kita cari di paragraf yang dimau kalimat yang diawali kata semua atau kata sebagian. Terus nanti tinggal kita gabung. Terus kalau ada jika, maka berarti pakai implikasi. Ada 3 jenis ya penarikannya. Ada modus ponen, ada modus tolen, terus ada juga silogisme. Kadang-kadang ada silogisme ganda yang biasanya di soalnya itu tadi yang dikasih premis tapi ada kata hubung atau, itu silogisme ganda. Atau kadang-kadang modus ponen ganda atau modus tolen ganda. Nah, simpulan yang di total dari soal itu berarti simpulan 1 atau simpulan 2. Nah, besok kita masih ada 1 kali lagi pertemuan untuk PU yang kuali, penalaran umum, sama PK ya, penalaran kuantitatif. Kalau Salsa mau ikut lagi, kalau nggak salah kita PU-nya nanti juga 2:30, yang PK-nya jam 1. Oke. Oke, ya udah. Nanti kalau misalnya, oh iya, kakak mau nanya aja ya. Soalnya kalau misalnya Salsa keluar dari chat ini, terus pas mau masuk lagi, akses di chatnya aja bisa nggak? Bisa, tapi kayak kalau misalnya file-nya dikirim pas lagi minute gitu, berarti nggak dapet gitu file. Gitu deh. Oh gitu, berarti sama ya, kayak kakak juga gitu. Ya udah deh, ini aja. Salsa catat aja apa nomor HP-nya di sini di chat, nanti kakak kirim lewat WA aja. Oke. Soalnya ini lama banget. Chat langsung aja ya sebelum kita tutup. Jadi kakak bisa langsung akses dan bisa kirim.
Oh, kalau enggak itu kan nomor kakak udah kakak share di situ. Nanti Salsa bisa WA ke kakak, terus nanti kakak kirim ya. Iya. Udah. Oke. Nah, kalau gitu kita cukupkan dulu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanya-tanya, silahkan lewat